Halo, cek cek. Mm, 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 mm. Cek cek cek. Suara saya kedengeran nggak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sorry, mohon maaf nih. Jadi telat. Jadi ada kendala teknis dulunya nggak bisa connect-connect. Cuma sekarang udah saya perbaiki. Hmm, nah, untuk namanya silahkan ditulis beserta kelas kalian ya di sebelahnya. Misalnya Muhammad Zaki, kelas berapa. Gitu ya. Biar saya nanti absennya nggak ribet. Oke, ya kenapa Radifan? Ya, di sini ada TKJ, K1, AK2 sama MP2 ya. Ya sengaja saya gabung hari ini supaya sekalian aja biar nggak berkali-kali. Waduh, itu yang lagi denger musik siapa tuh? Radifan Kashvila. Dengerin lagu apa Radifan? Oke, kalau gitu saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di unmute dulu mikrofon kalian. Kalau sekiranya di sekitar kalian tuh nggak terlalu berisik ya, silakan di unmute nggak apa-apa. Supaya komunikasinya jelas gitu. Oke, baik. Kita mulai aja materi kita kali ini. Masih ingat nggak materi yang saya kasih di Google Classroom? Apa tuh? Masih Pak, masih. Apa? Masih. Apa tuh? Materinya apa tuh? Udah dibaca belum? Udah seminggu yang lalu ya. Cuman saya baru mau jelasin hari ini. Ya, gak buat aku semua. Udah baca belum? Siapa? Siapa yang udah baca? Belum. Belum. Kenapa belum dibaca? Ya udah. Jadi materi kita hari ini mengenai atau bab pertama di semester genap ini mengenai program linear. Nah, materi program linear ini masih ya ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya, sebelum pas kemarin semester ganjil yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini sebelum masuk ke program linear, kalian dikenalkan dulu dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelumnya kan sistem persamaan, nah sekarang yang pertidaksamaannya. Bedanya di mana? Oke, kita simak sama-sama. Sebentar saya cek dulu ini tuh di enggak ya? Mau ikut sekolah tuh. Enggak nanya. Ya, ini direkam.
Nah, Katanya di sana. kalau persamaan linear dua variabel, itu kan pasti dia punya tanda sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan linear dua variabel, namanya pertidaksamaan berarti tanda yang dipakai adalah tanda pertidaksamaan yang sudah sama-sama kita ketahui. Ada ini nih, bacanya apa? Ayo, diingat lagi. Yang ini bacanya apa nih? Ayo, bacanya apa? Randy Maulana, bacanya apa nih? Kurang dari sama dengan. Betul. Yang bawahnya apa, Randy? Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Oke. Terus selanjutnya? Kurang dari. Kurang dari. Bawahnya Terakhir. lebih dari. Oke, lebih dari. Oke. Baik. Nah, tanda-tanda seperti ini yang umum dipakai dalam pertidaksamaan, ya kan? Nah, sekarang coba kita baca sama-sama dulu. Penyelesaiannya seperti apa sih kalau pertidaksamaan? Penyelesaiannya itu berupa daerah penyelesaian namanya. Kalau persamaan kan hanya satu aja tuh. Sistem persamaan linear dua variabel tuh penyelesaiannya itu berupa titik, bisa satu, bisa ya satu sih paling enggak. Nah, kalau pertidaksamaan itu penyelesaiannya berupa daerah. Daerah itu artinya dia banyak tuh himpunan titik-titik, nggak cuma satu. Jadi lebih dari satu yang disebut daerah penyelesaian. Biasanya daerah penyelesaian itu ditandai dengan arsiran. Seperti apa? Coba kita baca materi selanjutnya. Nah, untuk mencari penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ada dua langkah nih yang harus kita tempuh. Yang pertama, menggambar garis pembatas. Jadi maksudnya kita harus gambar dulu persamaan garisnya seperti apa. Nah, kalau tandanya ada sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan seperti ini, garis pembatasnya itu utuh, garisnya utuh, tidak putus-putus. Tapi kalau nggak ada tanda sama dengan, lebih dari atau kurang dari kayak gini, garisnya itu putus-putus. Kemudian langkah kedua melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, contohnya seperti apa? Coba sambil kita praktikkan, saya buka dulu papan tulisnya. Oke. Sambil nunggu papan tulisnya kebuka, saya lupa tadi harus buka duluan. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat aja nggak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, gimana nih semester genap? Tambah semangat belajarnya atau biasa-biasa aja? Alhamdulillah. Selamat semangat Pak. Tambah semangat, akhirnya. Ya, alhamdulillah kalau memang tambah semangat. Saya juga senang. Nah, sampai hari ini udah ada yang pakai Zoom nggak untuk pelajaran lain? Apa tuh? Ada Pak, ada. Apa tuh? Apa tuh? Apa? Bu Iren. Bu Iren apa SIMDIK? Kalau TKJ mungkin fisika ya. Tambah fisika. SIMDIK juga. Terus bahasa Indonesia Bu Nika juga pakai nggak? Untuk yang AP? Yang MP2 gimana? Ya udah. Masih nunggu. Ya udah kita baca-baca dulu nih. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, nih contohnya ada, coba dibaca apa nih soalnya. Apa nih bacanya? X tambah 3Y. Tambah 3Y. Terus? Lebih dari 6. Lebih dari? Ya oke, lebih dari 6. Betul. Nah, langkah pertama, kita harus menggambar yang namanya garis pembatas dulu. Nah, untuk menggambar garis pembatas, jadi kita harus perhatikan nih. Di sini kan tanda pertidaksamaannya pakai sama dengan atau enggak?
Tanda pertidasamaan pakai sama dengan atau enggak nih? Enggak. Enggak kan? Kalau tanda pertidasamaan tidak pakai tanda sama dengan, maka garis pembatasnya harus Putus-putus. apa? Putus-putus. Oke, ya belum keluar juga. Oke, ya udah keluar. Nah, ini akan saya maximize dulu. Saya pindahin ke kiri deh. Bentar. Oke, kemudian yang ini saya pindahin ke kanan. Enggak mau. Oke, kalau gitu kita coba gambar dulu. Iya, geser dulu lah sini. Kita tulis dulu ya pertidasamaannya. X ditambah 3Y lebih dari 6. Nah, untuk menggambar garis pembatas, kita menggunakan cara menggambar persamaan garis. Kira-kira ada yang masih ingat nggak nih bagaimana cara menggambar persamaan garis? Kalau misalnya lupa, jadi kita ganti dulu nih tanda pertidasamaannya menjadi tanda sama dengan, yaitu X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, untuk memudahkan menggambar garisnya, kita buat tabel seperti ini. Terserah mau dibuat tabel atau enggak, nggak apa-apa. Yang penting kayak gini nih. Kalau saya buat kayak gini aja supaya lebih gampang. Nah, yang pertama, untuk menggambar garis itu minimal perlu 2 titik koordinat yang melalui garis tersebut. Nah, yang paling gampang itu menggunakan titik potong sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Oke, untuk titik potong sumbu X itu dicapai ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kamu harus hitung di sini. Kalau Y-nya sama dengan 0, Y sama dengan 0, nanti X-nya berapa? Caranya gampang. Nih, coba kamu tutupin aja misalnya. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti Y-nya di sini habis nih. Nah, berarti X sama dengan berapa? 6. Nah, tulis di atasnya X sama dengan 6. Oke. Ini saya tulis lagi, X tambah berapa tadi? 3Y. Nah, kemudian gantian. Kalau X-nya yang 0, Y-nya berapa? Nah, kalau X-nya yang 0, nih kita tutupin X-nya. Ini kalau tanda plus berarti langsung aja dihapus. Kalau tandanya min masih ikut ya. Nah, di sini 3Y sama dengan 6. Kalau 3Y sama dengan 6, maka Y sama dengan berapa? 2. Caranya dibagi 3 ya. Ya, Y sama dengan 2. Kita tulis di sini di bawahnya. Y sama dengan 2. Nah, ini saya hapus dulu. Kemudian saya tulis lagi samaan yang lengkap. Widih, ada yang sambil dengerin lah gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nggak mengganggu. Oke, terus di sini kan kita udah dapat lengkap nih isi di dalam tabelnya. Cara bacanya gimana? Cara bacanya itu dari atas ke bawah ya. Jadi kalau X-nya 6, Y-nya berapa? 0. Nah, kita tulis dalam bentuk koordinat. Jadi 6,0. Kemudian yang satunya lagi, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 2. Plus dalam bentuk koordinat yaitu 0,2. Nah, setelah dapat titik koordinat atau titik potong, ini namanya titik potong ya. Kalau Y-nya 0, X-nya 0, titik potong. Titik potong sumbu X yang pertama. Dan yang ini titik potong sumbu Y. Oke, kemudian
Sekarang langkah selanjutnya kita buat Cartesiusnya dulu nih, diagram Cartesiusnya dulu. Masih ingat nggak cara gambar diagram Cartesius? Nah, caranya kamu tentu aja bikin sumbu X, sumbu Y-nya dulu, sesuaikan kebutuhan aja. Oke. Nah, di sini kan kalau yang tegak kayak gini sumbu apa? Yang tegak sumbu Y, yang mendatar sumbu X. Oke, betul. Nah, sekarang kamu letakkan titiknya nih. Yang pertama 0,0. X-nya 6, Y-nya 0. Berarti titik tersebut berada tepat pada sumbu X. Nah, kira-kira aja misalnya di sini 6 ya. Nah, ini adalah titik pertama. Tuh. Yang kedua, X-nya 0, Y-nya 2. Kalau X-nya 0, berarti dia berada di sumbu Y. Berapa nilainya? Yaitu 2. Kira-kira aja 2 berarti di sini. Nah, ini titik 6,0, ini titik 0,2. Setelah itu kamu hubungkan kedua titik tersebut menjadi sebuah garis. Nah, di sini kamu harus ingat tuh, tanda pertidaksamaannya pakai tanda sama dengan nggak? Enggak kan? Kalau enggak berarti garis pembatas atau garisnya berupa garis putus-putus. Nah, ini yang dimaksud garis putus-putusnya. Gitu. Nah, sampai sini udah jelas belum? Udah? Ya, insya Allah udah ya. Oke, jadi ini baru menggambar garis pembatas, yaitu langkah pertama. Nah, langkah keduanya apa nih? Langkah keduanya kita lakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Di sini kita substitusikan titik 0,0. Nah, sebenarnya itu nggak hanya 0,0 sih. Yang penting titik yang mau kita uji itu terletak di luar garis pembatas. Nah, pokoknya semua titik yang berada di luar garis pembatas, kan garis pembatasnya kayak gini. Mau di sini, mau di atas, mau di bawahnya, itu semuanya bisa kita coba untuk uji titik. Yang paling gampang kebetulan 0,0. 0,0 kan ada di sini nih. Titik asal namanya. 0,0. Ke dalam pertidaksamaan X tambah 3Y lebih dari 6. Nah, caranya kita uji titik nih. Tulis lagi, uji titik. 0,0. Oke. Artinya apa 0,0? Ini kayak 1 ya. Ini 0. Oke. Jadi semua nilai X atau setiap X-nya. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Nah, kalau X sama Y-nya kita ganti 0, otomatis ruas di sebelah kiri akan bernilai 0, ya kan? Nah, berarti X-nya kita ganti 0, 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 6. 0 tambah berapa nih? 3 kali 0? 0 ya. 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari 6. Nah, sekarang coba kita perhatikan pernyataannya. Kira-kira 0 lebih dari 6 itu benar atau salah? Ayo. Salah. Nah, karena pernyataan tersebut bernilai salah, nah, makanya titik 0,0 itu tidak berada pada daerah penyelesaian atau daerah penyelesaiannya tidak memuat titik 0,0. Nah, loh. Jadi gimana tuh? Ada di mana daerah penyelesaiannya? 0,0 kan ada di mana nih? 0,0 kan ada di sini ya. Nah, di tengah-tengah ya, ini 0,0. Nah, daerah penyelesaiannya itu tidak memuat 0,0. Nah, karena daerah penyelesaiannya itu kita berupa arsiran, berarti arah arsirannya itu jangan kena 0,0. Kira-kira arah arsirannya kemana? Ke kanan,
garis atau ke kiri atau ke bawah garis? Yang 0,0-nya nggak kena. Kemana tuh? Kanan. Ke atas kanan gitu ya. Oke, tuh. Jadi arah arsirannya ke atas atau kanan sepanjang garis. Gitu. Nah, garis tersebut tuh sebagai pembatas arsirannya. Jadi arsirannya ke sana. Nah, sampai sini jelas nggak nih? Hmm? Jelas nggak? Oke. Oke, kamu coba saya buka dulu ini. Nah, coba kita tulis ya. Sesuai nggak nih? X ditambah 3Y lebih dari 6. Oh, kalau digambar akan menjadi seperti ini. Sama nggak nih? Ini lagi nge-zoom. Ini Kok ada nyanyi-nyanyi sih malahan? makanya. Dah, coba. Sama nggak? Ini kan gambar kita tadi yang sebelah kiri. Nah, ini kalau kita pakai aplikasi, gambarnya ya sama nggak sih? Sama kan? Jadi ini tanda garisnya putus-putus, kemudian arsirannya ke atas. Gitu. Jadi seperti itu caranya menentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini dia. Tuh ya. Kemudian nih. Tadi kan baru pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Namanya sistem pasti dia punya pertidaksamaan yang lebih dari satu, minimal ada dua. Dengan tanda pertidaksamaannya boleh variasi, boleh sama, boleh beda gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Kita akan menentukan daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan yang ini. X tambah Y kurang dari 2, X kurang 2Y lebih dari sama dengan 4. Nah, daerah penyelesaian SPT ya, LDV, sistem pertidaksamaan linier dua variabel ditentukan dengan menentukan penyelesaian setiap pertidaksamaan dalam sistem, lalu menentukan daerah irisannya. Daerah irisan apa sih? Daerah irisan itu gabungannya. Jadi, mana yang kena arsiran dua-duanya gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah bikin dulu nih satu-satu. Nah, kalau dilihat di sini kan terpisah ya di contohnya, di materi yang kalian punya. Nah, untuk lebih memudahkan, kamu tulis dalam satu gambar aja supaya nggak bolak-balik. Oke, kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama dulu ya. Dulu. Oke, kita tulis dulu yang pertama yaitu X tambah Y kurang dari 2. Nah, ingat, langkahnya yaitu untuk menentukan garis pembatas, kita ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan, yaitu X tambah Y sama dengan 2. Kemudian kita bikin tabel, kita buat tabel seperti ini. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu X, kita buat Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kita hapus aja nih Y-nya. Berarti X sama dengan berapa? 2. 2. Oke, saya tulis lengkap lagi.
Nah, tadi kan Y sama dengan 0. Sekarang gantian X-nya yang sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti kita hapus aja nilai X-nya. Kebetulan Y-nya plus, berarti tetap plus. Berarti Y sama dengan 2. Oke. Tuh. X tambah Y sama dengan 2. Nah, koordinat titik potong ya. X yaitu 2,0. Koordinat titik potong sumbu Y yaitu 0,2. Nah, oke, kita tulis satu lagi deh. Kita tulis satu lagi pertidasamaan yang kedua yaitu X dikurang 2Y lebih dari sama dengan 4. Caranya sama. Kita tulis dulu, kita ubah dulu tanda sama dengannya menjadi tanda pertidasamaannya menjadi tanda sama dengan supaya lebih mudah. Kemudian kita buat tabel ya. Seperti ini. Nah, kita ganti nilainya menjadi 0. Kalau nilainya menjadi 0, hapus aja nih Y-nya. Tanda di depannya juga ikut dihapus. Berarti X sama dengan 4. 4. Oke, saya tulis lagi. X min 2Y dengan 4. Sekarang gantian. Nilai X-nya yang 0. Kalau nilai X yang 0 berarti X-nya kita hapus. Nah, karena di depan Y-nya itu ada tanda negatifnya jangan ikutan dihapus ya. Jadi tetap ada. Sehingga kita punya min 2Y sama dengan 4. Artinya Y sama dengan berapa? Kalau min 2Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4 dibagi min 2. Berapa 4 dibagi min 2? Min 2. Min 2. Oke. Berarti di sini kita punya min 2. Min 2. Ya, saya tulis lagi yang lengkap. Oke. Jadi kita punya koordinat titik potong sumbu X-nya yaitu 4,0. Koordinat titik potong sumbu Y-nya yaitu 0, min 2. Itu ya. Setelah kamu dapat koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing persamaan, ini misal kita masih bilang persamaan, kemudian kita gambar koordinat kartesiusnya. Sesuaikan dengan kebutuhan mau sepanjang apa. Kira-kira. Oke deh. Aduh. Oke, share. Bentar. Oke, di situ. Kemudian saya share kira-kira segini deh. Itu ya. Nah, kita lihat pertidasamaan yang pertama dulu deh. X tambah Y kurang dari 2. Oke, titiknya itu ada di mana aja? Di situ ada 2,0. 2,0 berarti ada di sepanjang sumbu X ya. Jadi X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2 gitu. Nah, di sini skalanya harus sesuai ya. 1, 2. Kira-kira di situ deh. Berarti di sini 2,0 berarti ada di sumbu X titiknya. Nah, kemudian sumbu Y-nya ada di mana? Di 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti ke atas 2. Nah, di sini dia. 0,2 itu ada di sumbu Y titiknya. Jangan lupa tulis sumbu Y, ini sumbu X. Oke, kemudian kita garis dulu. Nah, untuk menggaris, jangan lupa perhatikan tanda pertidasamaannya. Pakai tanda sama dengan atau enggak. Pakai tanda sama dengan atau enggak nih? Yang ini. Enggak kan? Kalau tidak pakai tanda sama dengan, berarti garisnya gimana? Putus-putus atau penuh? Putus-putus. Putus-putus.
Nah, ini kita garis putus-putus. Oke, sampai bawah. Nah, kemudian setelah kita buat gambar garisnya, kita tentukan daerah penyelesaiannya dulu nih, yaitu menggunakan uji titik. Uji titik apa? Nah, supaya lebih mudah, uji titiknya 0,0 aja, karena titik 0,0 itu berada di luar garis tersebut. Jadi saya tandain dulu di sini uji titik. Uji titik 0,0. Nah, kita ganti semua nilai X dan Y-nya menjadi 0 ya. Kan kita punya X tambah Y lebih dari 2, kurang dari 2. Berarti kalau kita ganti nilai X dan Y-nya, sehingga menjadi 0 tambah 0 kurang dari 2. Berarti 0 kurang dari 2. Nah, ini pernyataannya benar atau salah? 0 kurang dari 2 itu salah atau benar? Benar. 0 kurang dari 2 itu pernyataan bernilai benar, sehingga titik 0,0 yaitu di sini itu kena arsiran atau masuk daerah penyelesaian. Nah, kalau kita mau arsirannya ke bawah atau melalui titik 0,0. Arsir. Ini saya ganti warna. Arsirannya ke bawah gini. Nah, ya. Oke. Ini saya buat yang sedikit rapi supaya kalian enak lihatnya gitu. Saya belajarnya enak. Oke, cukup deh kalau gitu. Nah, itu baru satu persamaan garis. Pertidaksamaan. Yang X tambah Y kurang dari 2. Kemudian kita gambar garis lagi untuk pertidaksamaan yang kedua. Itu X dikurang 2Y lebih dari sama dengan 4. Titik potong sumbu X-nya yaitu di 4,0. Berarti ini kan baru 2 nih. Kita tambahin lagi deh. 1, 2, 3, 4. Kira-kira di situ ya. Titiknya 4,0 berarti ada di sini. X-nya 4, Y-nya 0, artinya berada di sumbu X. Nah, yang kedua yaitu titik potong sumbu Y-nya yaitu 0,-2. 0,-2. X-nya 0, berarti dia ada di sumbu Y tuh kalau X-nya 0. Nah, Y-nya -2. -2 itu berarti sumbu Y bagian bawah. -1, -2. Nah, di situ berarti. Kemudian kita garis. Saya pakai warna apa ya? Hijau deh. Kita garis di 4,0 kita hubungkan dengan garis 4,0 dan 0,2-nya. Nah, untuk garis yang ini putus-putus apa enggak? Putus-putus apa penuh? Enggak. Yo, penuh ya berarti. Kenapa? Karena pertidaksamaannya memakai tanda sama Sama dengan. Garisnya penuh. Ya, garis penuh langsung aja kita garis. Gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian kita lakukan uji titik kembali. Saya geser dulu. Uji titik untuk yang ini. Oke, warna biru deh biar sama.
uji titiknya pakai 0,0 lagi aja, karena 0,0 itu terletak di luar garis yang hijau. 0,0. Nah, sebenarnya kalau udah pasti 0,0, bentuknya kayak gini, X min 2Y, artinya di sebelah kiri, ruas sebelah kiri itu X sama Y-nya nggak ada konstanta, jadi langsung aja sih sebetulnya ruas kirinya kita ganti menjadi 0. Nah, gitu. Kalau biar jelas sih, begini boleh dulu deh. Tuh ya, ini kan 0 tuh. Kita mau langsung 0, boleh. Gitu. 0 lebih dari sama dengan 4. Benar nggak? Benar atau salah? Pernyataannya 0 lebih dari sama dengan 4. Salah. Nah, 0 lebih dari sama dengan 4 itu bernilai salah. Artinya, kalau salah, maka daerah penyelesaian itu tidak memuat titik 0,0. Artinya 0,0 kan di sini nih, ya nggak? Di tengah-tengah situ ya. Di tengah-tengah, apa, di antara titik potong sumber X dan sembunyinya. Berarti 0,0 tuh nggak kena arsiran. Dari garis yang hijau, berarti arsirannya berlawanan arahnya. Berarti ke bawah ya. Ke bawah arsirannya. Oke, biar sama saya ganti jadi warna hijau. Kemudian kita arsir ke arah bawah. Gini, 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 itu. Masih ada bisa jadi masuk cuma 22. Waduh. Belah. Oke, kita arsir sepanjang garis yang berwarna hijau. Dan tanda takut. Sampai atas. Baru nyaut. Agor panggil sudah tuh. Ya udah, cukup lah. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian, Menit, Bu. mana daerah yang kena arsiran dua-duanya? Enggak, gue udah manggil satu-satu. Nah, daerah yang kena arsiran kedua-duanya itu adalah daerah penyelesaiannya nih, kalau digambar di bawah ya. Nah, itu DP-nya. Jadi DP-nya di sini nih dibatasin sama, saya arsir lagi deh. Sampai sini. Kalau nanti diomelin kalau salah. Terus, ya. Nah, daerah sebelah sini kan kena arsiran dua-duanya nih. Ini. Daerah yang sebelah sini. Salah. Nih, jadi dari sini. Nah. Sampai ke sini. Tuh. Nah, ini adalah daerah penyelesaian atau DP-nya. Nih, DP gitu. 4. Ini daerah yang ini nih. Ini terus ke bawah gitu. Jadi DP-nya ada di sini seperti gambar yang ada di kopian materi kamu. Ini. Gitu. Kalau misalnya kita cek pakai aplikasi. Yang B. Pantu yang B. Terus X tambah Y lebih dari kurang dari 2. Yang kedua yaitu X dikurang 2Y
Ini lebih dari apa? Kurang dari benar. Kalau ini lebih dari ya. Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan 4. Oke, kita cek. Nah, gitu. DP-nya ada di bawah. Sesuai kan sama yang kita gambar barusan. Jadi daerah yang kena kedua arsiran ada di sini. Di sepanjang daerah ini yang dibatasi oleh garis yang ini. Dan garis putus-putus yang merah. Tuh. Gitu. Gimana? Udah jelas belum nih? Untuk menentukan daerah penyelesaian dari SPT LDV. Sistem Partidasan Linear Dua Variable. Udah jelas belum? Ya jelas. Benar? Pak. Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Enggak, yakin. Oke, kalau gitu kita coba nih latihan soalnya. Latihan soal yang pertama dulu, nomor 1. Ini saya hapus dulu ya, kalau misalnya sudah jelas. Oke, sekarang kita kerjakan sama-sama untuk latihan soal nomor 1-nya. Yang pertama apa? Tulis dulu pertidaksamaan yang pertama nih, yang atas. Ayo, coba sebutin sama-sama. 2x tambah 2. 3y. Oke, gede A. 2x tambah Y 3y. 3Y. Apa bacanya? lebih sama dengan Lebih besar sama dengan atau lebih dari sama dengan 6. Nah, langkah yang kedua, kita tulis pertidaksamaan tersebut menjadi bentuk persamaan. Tinggal ganti aja tanda pertidaksamaannya menjadi tanda apa? Sama dengan 6. Nah, langkah yang ketiga, ini bukan nah, langkah yang ketiga atau cara selanjutnya yaitu kita buat tabel. Mana dulu yang dienolin? X-nya atau Y-nya? Y-nya dulu ya. Kenapa? Ya terserah sih, terserah kalian boleh X-nya dulu atau Y-nya dulu. Saya prefer yang Y-nya dulu supaya dapat titik potong sumbu X duluan sih sebetulnya gitu. Kalau Y yang dienolin, berarti Y-nya kita hapus ya. Ini dihapus. Nah, berarti kita punya apa tuh? 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan berapa? 3. Ya, 6 bagi 2. X sama dengan 3. Betul, kita tulis di X-nya 3. Ya, saya hapus lagi. Kan 6 ikut kehapus. Ini 6. Ini tambah 3Y. Oke. Sekarang gantian X-nya 0. Berarti kalau X-nya 0, kita hapus aja X-nya. Gitu. Karena depannya ada tanda plus, plusnya boleh ikut dihapus, nggak apa-apa. Berarti gimana? Y-nya berapa nih? 2. Y sama dengan 6 bagi 3. Yep. 2. 2. Kita tulis Y-nya 2. Oke. Nah, ini artinya titik potong sumbu X-nya berapa? Koordinatnya 3. X-nya 3. Y-nya 0. Oke, 3,0 ya. Dari atas ke bawah, jangan lupa. Titik potong sumbu Y-nya berarti 0,2. Nah, satu lagi. Nah, ini saya hapus dulu. Ini 2X tambah 3Y. Oke, satu lagi yaitu apa? Coba disebutin. X tambah X tambah Y.
tambah Y, Kurang dari sama dengan 1. kurang dari sama dengan 1. Oke. Kita, apa nih, habis ini kita ganti tanda pertidaksamannya menjadi tanda Plus. sama dengan. Dengan Nah, gitu. Terus buat tabelnya X, Y. Abang. Oke, apa dulu yang 0? X. Ya boleh X-nya dulu atau Y dulu. Dimulai dari Y-nya dulu ya. Ya udah Y-nya 0. Bebas sih sebenarnya. Mau X-nya 0 dulu atau Y-nya 0 dulu, yang penting gantian. Oke. Sekarang saya tulis Y-nya dulu yang 0, berarti Y-nya saya hapus dulu. Berarti X-nya berapa? 1. 1. Oke, saya tulis lagi persamaan yang lengkapnya. Sekarang gantian X-nya yang 0. Kalau X yang 0 berarti X-nya dihapus. Berarti Y-nya berapa? 1. Y-nya 1. Tuh. Oke. Nah, artinya koordinat titik potong sumbu X-nya berapa? 1,0. 0. Koordinat titik potong sumbu Y-nya 0,1. 0,1. Setelah dapat titik potong koordinat sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing persamaan, baru deh buat koordinat diagram kartesiusnya, sumbu X, sumbu Y-nya. Oke, kita buat dulu. Sebagai kebutuhan. Oh, yang orang kita belajar di rumah katanya. Di rumah ya, iya emang lu di rumah sekarang. Dua. Yuk, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Di mana titiknya berada? Gua habis ya? Di mana aja? Udah, Bang. 3,0 artinya ada di sumbu apa? Kalau 3,0 sumbu X kan? Oke. Karena X-nya 3, Y-nya 0, berarti ada di sumbu X. Hitung 1, 2, 3. Kira-kira di situ. 3, kita tandai dengan titik. Kemudian sumbu Y-nya gimana? 0,2. Berarti di Y ya. 1, 2. Kira-kira di situ. 2. Kemudian kita garis. Nah, untuk garis putus-putus atau penuh nih? Oh, Penuh. Kenapa penuh? Karena ada tanda sama dengannya. Betul. Langsung aja kita garis penuh gitu. Sekarang kita lanjut ke garis yang kedua. Titik potong sumbu X-nya berapa? 1,0. 1,0 berarti ada di sini 1. Nah, titik potong sumbu Y-nya 0,1 ada di sini 1. Kita garis lagi kayak biru deh. Waduh, ini sebenarnya gini. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah digaris, kita tentuin dulu arsirannya nih, daerah penyelesaiannya dari masing-masing pertidaksamaan. Nah, untuk garis yang merah atau persamaan yang pertama nih, yang sebelah kiri, kita uji titik. Mau uji titik berapa? 0,0 boleh. Nah, supaya nggak kemana-mana, saya tulis panahnya di garisnya aja. Uji titik 0,0 aja, karena kenapa 0,0? Kenapa kita boleh jadi uji titik? Karena titik 0,0 yaitu di sini, itu berada di luar garis yang merah. Jadi boleh dipakai sebagai uji titik. 1,1 boleh juga gitu. Pokoknya semua titik yang berada di luar garis itu boleh menjadi titik uji. Itu ya.
Nah, kalau uji titik 0,0 karena paling gampang tuh 0,0. Jadi semuanya X dan Y-nya kita ganti menjadi 0. Artinya kan 2X berarti 2 kali 0 tambah 3Y ya, berarti 3 kali 0. Pertidaksamaannya ditulis lebih dari sama dengan 6. Nah, karena X dan Y-nya berubah menjadi 0, artinya sebelah kiri itu berubah menjadi 0 hasilnya. Dan berarti 0 lebih dari sama dengan 6. Kira-kira nih pernyataannya benar atau salah? Salah. 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 Oke. Kalau salah kenapa? Arsirannya gimana? Kesimpulannya. 0,0-nya kena arsiran nggak? Enggak. Enggak. Berarti arah arsirannya ke Atas. atas. Ke atas. Arsirannya ke atas dari garis yang warna merah ya. Nanti ke atas sana dari garis yang warna merah tuh sana. Jadi, oke, udah lah cukup lah. Sekarang kita uji titik garis yang kedua yang ini ya. Uji titiknya 0,0 lagi boleh? Boleh nggak nih? Boleh. Boleh, karena alasannya apa? Buat Karena 0,0 berada di luar garis. Gitu. Pokoknya semua titik yang nggak kena garis itu boleh dilakukan titik uji. Boleh dipakai sebagai titik uji. Ya udah. Yang kedua kan X tambah Y kurang dari sama dengan 1 ya. Berarti 0 X-nya tambah Y-nya 0 juga kurang dari sama dengan 1. 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan 1. Benar atau salah? Benar. Benar. Karena pernyataannya bernilai benar, kalau gitu arsirannya kemana? Bawah. Kemana? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah ya. Yang kena titik 0,0. Berarti dari garis biru arsirannya ke bawah. Sama. Iya. Oke. Nah, kalau gitu daerah penyelesaiannya di mana deh? Daerah penyelesaiannya di mana ya? Yang kena arsiran dua-duanya. Yang kecil banget, Pak. Yang kecil banget ya, ya udah. Saya gedein lagi deh. Biar kelihatan lebih besar. Ini saya panjangin lagi garisnya. Yang biru juga.
Bantuin lu. Waduh, Nggak kelar. itu yang Masih itu. duk. Oke. Nah, yang kecil banget ya. Ini ya. Aduh. Iya, salah lupa. Oke. Udah benar. Oke. Berarti daerah penyelesaiannya tuh yang ini ya. Yang ini ya. Tuh. Bagian sini ya. Iya. Oke, DP atau daerah penyelesaian. Kecil banget. Oke, kita cek dulu deh. Oke, ini supaya lebih jelas gambarnya. Apa tadi? Pertidaksamannya? X tambah 2X tambah 3Y 3Y lebih dari sama dengan 6. sama dengan 6. Yang kedua, X Tambah Y tambah Y kurang dari sama dengan 1. Nah, oke, memang kecil tuh. Lebih jelas di sini tuh. Berarti ini yang kena arsiran dua-duanya tuh. Yang kecil tadi. Dimulai dari perpotongan garis sampai ke sana. Nah, gitu caranya. Gimana udah semakin paham nih kalau udah 2 contoh. Seharusnya bisa semakin paham. Oke, ada pertanyaan nggak? Enggak. Benar ya, nggak ada pertanyaannya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang nanya. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, nah ini nomor 2, kamu kerjakan sebagai latihan. Oke? Ya. Ya, Pak. nanti langkahnya harus lengkap ya, kayak gini ya. Kayak yang sudah saya contohin. Jangan tiba-tiba langsung gambar kayak gini aja. Langsung gambar kayak gini aja gampang, sumbernya banyak. Harus pakai ininya juga. Jadi cara berpikir kamu kelihatan tuh dari sini, baru gambar. Yang penting ada ininya. Gitu. Ada uji titiknya, ada kalimat benar salahnya. Pak, itu boleh Ya, di-screenshot gak, Pak? yang lengkap sesuai sama yang saya contohin. Hah? Itu boleh di-screenshot gak, Pak? Oh enggak, ini boleh aja. Ini juga sebenarnya saya rekam kok. Saya mau masukin ke YouTube. Supaya nanti kalau kamu lupa, bisa ingat-ingat. Ini apa, Pak? Gitu. Mau di screenshot Berarti sekarang boleh boleh. di-screenshot ya, Saya Pak? gedein dulu. Screenshot aja, Pak. Boleh. Iya, Pak. Screenshot dulu Saya aja deh. screenshot dulu, Pak. Nah, ya ada screenshot nih. Udah. Halo, Pak, Oke. bentar. Apa udah, Pak? Bentar. Lo bentar mau ngapain? Screenshot kan tinggal pencet tuh. Udah, Udah. Pak, udah. Udah. Oke. Udah. Pak Jaki males, Pak. Siapa? Jaki. Udah pulang. Wal asri innal insana lafi usri. Waduh. Ya udah, untuk tugasnya nanti saya buatkan link di Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Jadi kamu coba dulu di buku tulis masing-masing, nanti kalau udah bisa kamu kumpulkan di Google Classroom, oke? Oke. Oke deh kalau gitu. Oke.
saya cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Oke, siap. Asri. Yap, semoga bisa dipahami. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya kalau gitu. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Pak ya? Udah semuanya. Bisa Dri pulang.